Kita pasti senang memberikan tanggapan terhadap apa yang kita sukai atau hal yang tidak kita sukai kepada orang lain atau apa saja yang kita temui. Nah, bagaimana memberikan tanggapan yang santun kepada orang lain? Ikuti kelas saya. Hai, bertemu lagi dengan saya Jenny Wenas dalam channel YouTube Jenny Wenas. Kali ini pembahasan kita mengenai memberi tanggapan dengan santun atau dikenal dengan teks tanggapan. Nah, apa yang dimaksud dengan tanggapan? Tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan. Yang dimaksud ucapan di sini adalah kritik atau komentar dan sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan teks tanggapan? Teks tanggapan adalah cara kita menyampaikan pendapat berupa saran atau kritik sebagai ungkapan persetujuan maupun tidak setuju terhadap suatu hal atau karya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau kali ini, yang pertama Anda belajar untuk mengenal teks tanggapan, yang kedua mengetahui struktur teks tanggapan, yang ketiga mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan, dan yang keempat mengetahui tujuan dan fungsi teks tanggapan. Kegiatan memberi tanggapan itu merupakan bentuk tanggapan terhadap sesuatu berupa peristiwa, fenomena, ucapan, dan perbuatan atau berupa karya yang diciptakan orang lain. Misalnya, kita menanggapi karya cipta puisi orang lain. Nah, apa tanggapan kita? Apakah kita membaca puisi orang lain, atau ketika kita membaca puisi orang lain kita memuji atau mengkritik terhadap hasil karya orang lain, atau saat kita melihat media sosial orang lain pada saat ini yang lagi tren ya, apakah kita memuji atau mengkritik? Nah, perhatikan materi hari ini ya. Tanpa sadar kita sering menanggapi sesuatu atau apapun yang ada di sekitar kita yang kita lihat dan kita rasakan. Nah, perlu diketahui bahwa kita harus menghindari menanggapi sesuatu kalau itu hanya akan menyakiti orang lain. Nah, lebih baik kita tidak menanggapi apapun daripada kita menanggapi hanya untuk melukai orang lain. Nah, materi kita yang pertama adalah mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Menanggapi sesuatu bukanlah hal yang mudah, tetapi kita perlu tahu bagaimana memberi tanggapan yang santun. Nah, syarat teks tanggapan atau cara menanggapi yang baik adalah yang pertama objektif dan yang kedua adalah santun. Nah, yang pertama adalah objektif. Kita menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya, fakta dan kenyataan. Sedangkan bagaimana cara menanggapi yang santun adalah cara menyampaikan tanggapan itu harus berdampak positif. Meskipun yang kamu sampaikan tentang hal yang kurang baik, tetapi harus disampaikan dengan cara dan bahasa yang baik. Nah, hal yang perlu diperhatikan, walaupun kita sampaikan adalah hal yang kurang baik ataupun hal yang tidak disukai, tetapi kita harus sampaikan dengan cara dan bahasa yang baik. Nah, ini di layar kaca Anda adalah contoh sebuah teks. Saya akan bacakan, Anda bisa tangkap layar atau screenshot. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh, area perkebunan berbukit yang masih alami tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan dihadirkanlah figur manusia sebagai objek pendukung, tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan itu istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif positif di posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Nah, Anda bisa lihat di buku paket ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Nah, setelah Anda membaca teks ini untuk mengidentifikasi informasi, Anda bisa coba menjawab pertanyaan berikut setelah Anda menjawab teks yang tadi ya. Yang pertama, karya apa yang ditanggapi? Yang kedua, siapa yang menghasilkan karya tersebut? Yang ketiga, siapa yang menanggapi? Yang keempat, bagaimana bentuk tanggapan? Yang kelima, bagaimana cara menanggapi untuk mengetahui informasi yang ada di dalam teks. Baik, selanjutnya silakan Anda kerjakan latihan soalnya, bisa juga dalam bimbingan gurumu ya, atau Anda latihan sendiri dong. Nah, yang kedua adalah bagaimana menyimpulkan informasi teks tanggapan. Bila kita menyimpulkan informasi yang ada pada teks, cara menyimpulkan harus sesuai dengan teks yang kita baca tentunya. Nah, seperti teks yang tadi Anda bisa memperhatikannya, tidak akan saya baca tapi ada di layar kaca Anda. Dan selanjutnya, cara menyimpulkan informasi. Nah, seperti yang ada pada teks yang tadi ya. Cara menyimpulkan informasi bisa melalui beberapa pertanyaan. Karya apakah yang ditanggapi? Tentunya jawabannya adalah lukisan Avandi Kebun Cengkeh ya judulnya. Atau bisa Anda bandingkan dengan karya yang lain. Dan pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang menghasilkan karya tersebut? Siapa yang menanggapi? Bagaimana bentuk tanggapannya? Kemudian bagaimana cara menanggapinya? Bisa Anda bandingkan dengan teks yang lain. Dan berikutnya, menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Struktur retorika teks tanggapan. Yang pertama adalah konteks. Nah, konteks ini meliputi apa yang ditanggapi, di mana, kapan peristiwa terjadi, peristiwa apa, apakah politik, sosial, ekonomi, seni, atau budaya. Nah, yang kedua adalah deskripsi, meliputi apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi atau diciptakan atau dihasilkan. Dan yang ketiga adalah penilaian, meliputi apa yang kita pikirkan mengenai hal yang diulas atau seperti apa yang kita berikan, apa kelebihan dan apa kekurangannya. Nah, struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Strukturnya yang tadi, konteks, deskripsi, penilaian. Nah, bahasa yang digunakan pada konteks adalah bahasa deskriptif. Bahasa yang digunakan pada deskripsi adalah bahasa deskriptif. Kemudian bahasa dalam penilaian adalah kata-kata yang mengungkapkan penilaian, baik itu berupa pujian ataupun mengenai kritik. Nah, apa ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan sehingga itu disebut sebagai teks tanggapan? Yang pertama, menggunakan kalimat aktif, yang merupakan kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan. Yang kedua, banyak menggunakan kata tugas seperti karena, sehingga, ke, di, dari. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat deskriptif, yaitu kalimat yang menggambarkan sesuatu yang ada dengan pemaparan yang rinci dan jelas. Yang keempat, menggunakan kalimat penilaian dalam model tanggapan kritis. Yang kelima, menggunakan kalimat pujian dalam model tanggapan pujian. Nah, apa tujuan teks tanggapan? Tentu saja tujuan dari teks tanggapan adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran. Penilaian yang dilakukan haruslah bersifat objektif, sopan, logis, dan jelas. Tentu saja dengan cara yang sopan tentunya ya. Nah, apa fungsi teks tanggapan? Yang pertama, mengapresiasi suatu karya atau hal yang dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, memberikan kritik membangun yang dapat membantu suatu hal menjadi lebih baik tentunya. Yang ketiga, wahana atau sarana dari hal yang ditanggapi atau sesama pemuji atau pekritik dapat berdialog dengan baik melalui konteks, deskripsi, dan penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan. Yang keempat, memberikan saran terhadap suatu hal atau persoalan melalui cara yang sistematis, terarah, dan terbaik sehingga pujian atau kritikan tidak semu dan dapat dipertanggungjawabkan atau objektif.
Nah, itu dia pembelajaran saya hari ini mengenai bagaimana kita memberikan kritik, tanggapan kepada orang lain harus dengan cara yang sopan atau santun. Nah, ikuti pembahasan saya selanjutnya di channel YouTube Jenny Wenas. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Jangan lupa berikan komentar yang positif dan bagikan postingan ini agar orang lain dapat mengetahui pembahasan saya hari ini. Terima kasih.